Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidil anbiya wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya. Bapak-bapak, ada ibu-ibunya enggak? Ya. Gelap. Bapak-bapak dan ibu-ibu gaib, ibu-ibu gaib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, biqauli alhamdulillah. Hari ini kita bisa sama-sama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah salat subuh yang dilanjutkan dengan ta'lim kita. Kemarin kita sudah sampai halaman 16 ya. Ya, bisa dibuka halaman 16. Kemarin kita membahas tentang utruk wa amsikul lahili wal hasad harim li'ardil muslimin fataslamu. Mohon izin saya membacakan kitab ini. Mari sebelumnya kita sebelum membaca kitab ini kita hadiahkan Fatihah untuk mualif dari kitab ini. Fatihah karena kita doakan juga untuk diri kita karena etikanya begitu kita bacain kitabnya, etikanya ya kita harus mau mendoakan. Mari kita bacakan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'alim wa jami'il malaikati muqarrabin. Tulisan Daruhi Syarahil Muhaqqiq Syekh Muhammad Nawawi bin Umar rahimahullah, wa khususan daruhi lil Imamil Alamah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini Al-Maribari nafa'alallahu bihim, wa khususan ila ruhi min ahlina fi hadzal masjid wa'atikum minan nar syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sama-sama baca lafal niat taklim di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liizalatil jahli fardhu lillahi ta'ala. Saya niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan, wajib karena Allah Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang bab hasad. Itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baris ke-9 dari bawah halaman 16. Halaman 16. Hadis tentang wa'adil hasan. Dari situ al-ghillu wal hasadu. Sudah sampai situ ya? Saya tandain kemarin.
halaman 16 ya, wa'alillah. Ya. Kalau nazomnya bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Utruk wa amsik kulla ghilli wal hasad. Harrim li'ardil muslimina fataslamu. Utruk wa amsik kulla ghilli wal hasad. Harrim li'ardil muslimina fataslamu. Nah, itu kita kemarin sampai bait itu. Tapi sudah setengah penjelasan di bawahnya. Utruk wa amsik kullahili wal hasad. Utruk tinggalkan. Kalau tinggalkan berarti kalimatnya kalimat perintah. Nama kalau itu namanya fi'il amr. Wa amsik, dan tahan, kullahili wal hasad, setiap dendam dan hasad. Hasad itu iri dengki. Harim, dan halangilah. Halangi apa? Li'ardil muslimina, untuk menjaga kehormatan orang-orang muslim. Kalau kita bisa melakukan itu, meninggalkan, menahan setiap dendam dan hasad serta menjaga kehormatan orang muslim, maka fataslamu, maka kita akan selamat. Kita kemarin baitnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke hadisnya. Kemarin kita itu sudah bahas tentang hasad. Hasad itu aslalnya apa? Masih ingat ya? Pangkal penyakit sebelum hasad itu apa? Kemarin. Ghadab, marah, timbul nanti penyakitnya apa? Iri, dengki, terus timbul apa? Dendam, nanti timbul apa? Hibah, ngomongin, nanti timbul lagi namimah, adu domba, banyak penyakit turunannya. Banyak turunannya dari apa? Dari penyakit ghadab, ya. Nah, kita akan membahas tentang penyakit ini. Kalau penyakit hati, ini kalau kayak gitu namanya penyakit apa? Penyakit hati. Lawannya penyakit hati apa? Penyakit fisik. Kudisan, panuan, kesleo, pusing-pusing. Itu penyakit fisik. Kalau iri, dengki, sombong, takabur, riya, hasud, namimah, ghibah, dan lain sebagainya, itu namanya penyakit apa? Penyakit hati. Bahasa Arab tuh untuk membedakan dua penyakit ini juga beda. Kalau fisik namanya da. Ya. Apa? Kalau fisik namanya da. Obatnya namanya dawa. Dipahami nih. Ada hadis bunyinya begini, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya lagi, setiap penyakit ada obatnya. Kalau kita mau cari obat. Kalau penyakit fisik, otomatis nyari obatnya kemana? Ke dokter. Nanti ketemu obat yang namanya obat mujarab. Sering kita ngomong gitu kan? Obat mujarab itu obat apa, Pak? Sering kita ngomong gitu kan? Ada obat mujarab. Obat mujarab itu apa? Obat mujarab itu bahasa Arab yang nanti kalau di Indonesia kan apa? Ampuh, manjur. Salah, Pak. Mujarab itu artinya dari kata jarrobat tajriba. Nanti ketemu hasilnya adalah mujarab. Artinya apa? Obat yang diuji kliniskan, Pak. Yang punya potensi menyembuhkannya itu banyak. Itu namanya obat mujarab. Ya, sudah melalui uji klinis, kalau bahasa kerennya begitu. Kalau kita beli obat itu sudah lewat apa? Lewat laboratorium. Ya. Jadi kalau ada obat nggak melewati uji klinis, berarti Bapak jadi percobaannya. Percobaan untuk uji klinis. Ya. Sekali lagi, penyakit fisik itu namanya da. Obatnya namanya dawa. Namanya dawa. Namanya dawa. Kalau obatnya dawa, berarti kita harus nyari dokter yang mencari obatnya itu yang mujarab melalui uji klinis.
terus ditambah lagi dengan kekuatan doa. Kenapa? Yang buat penyakit siapa? Allah. Yang membuat penyakit Allah. Allah ngapain sih bikin buat penyakit? Banyak manfaatnya. Dengan penyakit kita tahu nikmatnya sehat. Dengan penyakit kita tahu arti syukur. Itu obat fisik. Ada lagi namanya penyakit hati. Kalau penyakit hati itu namanya apa, Pak? Kalau dalam Al-Qur'an itu namanya marad. Lihat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Qulub itu jamaknya dari apa? Qalbun. Bukan kalbu. Nah, kalau Indonesia tulisannya kalbu. Kalau kalbu itu apa? Guguk. Ya, Pak. Ya, kalau dibalik USA bahasa Jawanya. Ya, itu kalbu. Yang benar itu kolbu. Jamaknya itu kulub. Kulub. Nanti sebelum ada kulub ada nafs. Innan nafsala ammaratum bisu. Jadi nafsu nanti turunannya itu langsung ke kolbu, ya, namanya nafsu. Nanti masuk ke kolbu, nanti menjalar. Kolbu itu kalau sudah kena penyakit hati nanti menjalar. Namanya fujur. Fujur. Kita sering ngomong fajar. Fajar itu apa? Ini kan lagi waktunya fajar nih. Fajar. Fajar itu adalah sesuatu yang menutupi, yang putih nanti menutupi yang hitam. Cahaya putih menutupi yang hitam. Hati-hati, penyakit kalau sudah menjalar, maka akan rembet kemana-mana. Akan rembet kemana-mana. Penyakitnya namanya su. Ya, paham ya? Penyakitnya namanya su. Ada kata su'ul khotimah. Ya. Akhir yang buruk. Hati-hati kalau sudah kena penyakit ini. Jadi urutannya gini, nafsu, qalbu, fujur, baru su. Itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hatinya, ya, orang-orang munafik itu, kalau di Al-Baqarah itu di dalam hati-hatinya mereka itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah menambahkan, bukan Allah menambahkan. Itu konsekuensinya itu dengan sendirinya tambah. Tadi penyakit hati kalau dipelihara nggak cepat diobati, maka muncul apa? Tadi muncul hasad. Kalau nggak cepat diobati, muncul dendam, ghil. Muncul apa lagi? Namimah. Lama-lama kotor hatinya. Tadinya kan bersih begini nih. Hati kita bersih. Ada penyakit pemarah, timbul namimah, hasad, dengki, riya. Lama-lama hatinya kotor. Bapak dulu hatinya bersih seperti itu. Ya, itu hati-hati. Makanya kalau ada penyakit hati, buruan diobati. Buruan diobati. Cara mengobatinya gimana? Obatnya kalau hati itu namanya syifa. Ya, bukan madu syifa. Kalau madu syifa obat fisik. Ya, obat fisik. Tapi nama obatnya itu syifa untuk penyakit hati. Paham ya? Sampai sini ya, paham ya? Saya pelan-pelan nih. Kalau obat penyakit hati itu namanya syifa. Kalau obat penyakit fisik namanya dawa. Al-Quran bunyinya gimana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Panjang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kalau orang punya penyakit hati, baca Quran. Baca Quran. Ya, paham? Baca Quran, jangan nyari obat Panadol. Enggak ketemu. Pak dokter, saya malam ini itu ketemu si Anu kebawaannya tensinya naik. Bawaannya pengen mukul dan sebagainya. Nyari obatnya ke dokter, enggak ketemu, Pak. Yang ada kita dikasih obat tidur, suruh tidur.
ya, biar cepat tidur, biar nggak ngomongin orang maksudnya, ya, itu. Kalau kita datangnya ke dokter. Tapi kalau penyakit hati, obatinya ya diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Perhatikan, kita ngobatinya pakai itu, pakai Al-Quran. Al-Quran bunyinya gini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri hal mim mudzakir. Dan sungguh Allah sudah mudahkan Al-Quran ini lidzikri. Buat apa? Buat zikir. Allah itu sudah membuat Al-Quran itu sebegitu mudahnya. Saking mudahnya nih Pak, saya kasih contoh. Saking mudahnya Allah ngasih Quran, itu banyak nggak anak-anak kecil hafal Quran? Banyak nggak anak-anak kecil lebih fasih membaca Al-Qurannya ketimbang bapak-bapak? Banyak nggak orang-orang yang spesial, autis, itu sampai hafal Quran? Dulu itu ada, namanya Najak kalau nggak salah. Saya ngeliat kalau di RCTI itu, kalau lihat luar biasa. Anak yang spesial, hafal Al-Quran, tahu posisi ayat. Kalau bapak lihat itu nangis. Tapi saya tahu dalilnya. Walaqad yassarnal Quran. Allah itu sangat mudah bagi Allah itu untuk memudahkan Al-Quran. Ketimbang bahwa kalau kita di pesantren nih, ada 1002 bait alfiyah. Itu biasanya kalau kita belajar ilmu alat itu dihafal, Pak. Bapak biasanya kalau di nyanyian-nyanyian yang ada di TikTok YouTube itu kan ada. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah ghairu Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa. Itu ada 1002 bait. Itu dihafalkan, itu lebih susah itu Pak. Kalau dites di pesantren, lebih susah itu ketimbang tes ngapalin Quran. Kalau ngapalin Quran, biasanya santri-santri itu pagi bangun jam 3, jam 4 itu sudah dapat satu lembar. Dari satu lembar. Tapi kalau ngapalin bait itu harus pakai alat-alat lain, harus pakai macam-macam dan sebagainya. Itu biasanya harus berjamaah, itu baru hafal. Itu kalau alfiyah Ibnu Malik, jarang semua orang-orang ahli alat yang bisa hafal. Tapi kalau Al-Quran, Allah mudahkan, gampang dihafal. Fungsinya apa Al-Quran? Lidzikri, untuk mengingat Allah, kemudian jadi apa? Jadi obat. Tuh, ya. Itu yang pertama, obatnya itu. Yang kedua, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Perhatikan lidzikri. Yang berarti Quran pakai lidzikri. Yang kedua, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, supaya apa? Supaya lizikri, supaya kita zikir kepada Allah. Jadi yang butuh sholat siapa? Yang butuh sholat siapa? Kita apa Allah? Bapak hari ini nggak datang ke masjid subuhan, Allah tetap Allah. Kayak lagi, Bapak nggak hadir, nggak sholat, maksiat apa, Allah tetap Allah, Pak. Allah nggak butuh kita sembah. Yang butuh kita. Saya apa? Yang butuh itu kita. Pelan-pelan ini, kita belum masuk pembahasan. Biar kita pembahasan pendahuluan terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau mau obat hati, ngobrol sama Allah, Pak. Cara ngobrolnya gimana? Sholat. Ya. Cara ngobrolnya sholat. Karena di dalam sholat ada doa. Isinya doa semuanya. Di dalam sholat ada doa. Supaya kita ingat kepada Allah. Itu dua obatnya. Jadi kalau kita ada penyakit yang macam-macam, ngobrol sama Allah. Ya. Ya. Introspeksi diri. Bahasa kerennya sekarang, kalau motivator ngomong namanya healing. Healingnya ke dalam. Ya. Jangan healing keluar. Kalau healing keluar ke Bogor, pulang lagi, keluar lagi tuh penyakit iri dengkinya. Lewat depan rumah tetangganya, aduh, ya lagi ketemu lagi. Ya, kalau healingnya keluar. Tapi kalau kita healingnya ke dalam, jalan-jalannya ke dalam, beda. Allah akan ngasih ketenangan batin. Namanya nanti ketemunya nafsul mutmainnah, punya jiwa yang
Sampai sini paham ya Pak? Paham ya? Ada dua penyakit, penyakit fisik dan penyakit hati. Nah, kemarin kita sudah jelaskan hasad itu apa? Masih ingat nggak hasad? Nah, rasa iri, dengki, sehingga apa? Kita berharap nikmatnya orang lain itu hilang, Pak. Nikmat yang dipunyai orang lain itu hilang. Ya, kalau misalnya ada tetangga kita beli sesuatu nih, kalau belum hilang itu bawaannya pengen apa? Masih dongkol aja. Kalau hasad itu levelnya seperti itu. Surat Al-Falaq. Ya. Akhirnya apa? Di akhir ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan surat Al-Falaq ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, itu fi'il amr. Aku berlindung kepada subuh. Perhatikan subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya apa? Orang potensi melaksanakan kejahatan itu dimulai dari kapan? Subuh, Pak. Jangan berharap orang bangun subuh itu semuanya pengen sholat. Enggak. Ada yang subuh itu macam-macam. Ya, ada yang macam-macam. Ya, ada yang merencanakan suatu kejahatan-kejahatan lain dan sebagainya. Ada yang pengen tawuran, ada yang pengen macam-macam itu. Biasanya subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Kejahatan buruknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan makhluknya Allah nih. Di dalam hatinya kan macam-macam kita. Punya kejahatan-kejahatan. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gulita. Jadi kejahatan itu potensinya 24 jam, Pak. Subuh sampai ketemu malam lagi. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari jahatnya tukang-tukang santet, tukang-tukang sihir yang bikin-bikin rajah itu, yang nanti meniupkan rajah-rajahnya sihirnya itu kemana? Ke buhul. Itu terakhir kerennya itu wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindung dari kejahatan orang yang memiliki sifat dengki. Paham? Padahal yang punya penyakit dia. Mohon maaf, yang punya penyakit dia. Yang suruh berlindung kita, Pak. Itu. Yang suruh punya penyakit orang lain, yang suruh berlindung kita, Pak. Perhatikan itu. Penggunaan katanya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad pakai wa. Jadi kalau kita belajar kaidah alat itu wawu itu bisa bermakna dua. Bisa yang pertama itu atof, bisa bermakna atof, yang kedua bisa bermakna maya. Atof itu apa? Artinya itu bersamaan. Saya bareng Pak RT Suhardi pagi ini akan melaksanakan kerja bakti bersama warga. Dua. Bareng. Tapi ada maya, menunjukkan bahwasanya hukumnya setara. Ya, paham ya, Pak? Jadi orang yang hasad itu setara dengan para penyantet. Orang hasad itu setara dengan orang-orang jahat, makhluk-makhluk jahat. Allah mau menunjukkan itu. Jahatnya seluruh makhluk itu setara dengan orang-orang yang dengki, Pak. Itu. Hati-hati makanya. Itu Al-Quran kalau sudah ngomong pakai, kalau kita mau ini ada sebenarnya maksud-maksud tujuan tertentu dari itu. Dan ini penggunaan pertamanya adalah kul, katakanlah. Artinya itu apa? Perintah. Perintah itu kita harus waspada terhadap penyakit yang luar biasa ini. Nanti kita koreksi sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya Bapak ada orang punya jabatan di kantor yang baru misalnya tiba-tiba naik, kita yang lama nggak naik, itu terlintas, harusnya kan saya, harusnya. Udah ngomong harusnya itu berarti udah ada penyakit, Pak. Harusnya saya. Nah, paling enak apa kalau ada orang yang punya jabatan apa-apa, udahlah santai aja, slow. Doain aja, semoga amanah, semoga membawa kebaikan untuk kita semuanya. Gitu, Pak.
Ya, itu yang paling paling aman, paling enak seperti itu. Ya, jangan ada orang yang punya rezeki baru, ya doakan semoga berkah, semoga bertambah. Karena apa? Doa yang kita ucapkan, loh, doa yang kita ucapkan, kita lontarkan, kita keluarkan, kita hadirkan kepada orang lain itu pada dasarnya akan kembali ke kita, Pak. Ya, ini rumusnya ya. Kalau Bapak mendoakan saya nih, pada dasarnya Bapak itu sedang mendoakan sendiri, atau Bapak mendoakan keluarga, atau mendoakan jamaah, atau mendoakan seluruh umat manusia, pada dasarnya itu doa akan kembali ke kita. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, oke kita masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan bin Ali, udah ketemu Pak? Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pojok ya, halaman 16. Wa anil Hasan bin Ali ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hasan, ya putranya dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, al-ghillu, dendam, ya, wal hasadu, dan hasad, dendam dan hasad itu yakulanil hasanati, keduanya itu punya potensi memakan kebaikan. Memakan kebaikan. Memakan kebaikannya seperti apa? Kama ta'kulun naril hatab. Seperti kayu bakar, ya. Seperti api memakan kayu bakar. Ini ibarat, Nabi mengibaratkannya luar biasa. Kenapa sih ibaratnya orang uh, dendam dan hasad itu akan memakan kebaikan? Bapak tahu kayu bakar? Kayu bakar kalau kena api itu pelan-pelan apa langsung breng habis? Pelan-pelan, pelan-pelan baru habis, Pak. Maka tadi kita sebut dengan apa? Fujur. Fujur itu ngerambat pelan-pelan, Pak. Rambat pelan-pelan. Lama-lama habis, Pak. Ya, sekali lagi. Maka harus secepatnya diobatin, diamputasi, dihilangkan, ya. Itu penyakit dendam dan penyakit hasad itu hati-hati. Kita nanti bisa ada golongan yang menjadikan kita itu rugi. Bapak sholat nih, bagus. Zakat iya, itu di hadisnya gitu. Sholatnya bagus, zakatnya iya, puasanya iya, tapi kita termasuk orang-orang yang rugi, muflis. Kenapa? Pahalanya diserahkan ke orang yang kita omongin, kita iriin. Itu. Kalau sudah habis pahalanya, tinggal apa? Dosanya. Dosanya orang yang kita ambil lagi. Nanti hati-hati pas timbangannya di sana, loh kok saya setiap hari sholat, setiap hari ibadah, kok saya nggak punya amal kebaikan? Pertanyaannya gitu. Hubungan dengan manusia kamu itu baik atau tidak? Ya, hubungan dengan orang lain itu baik atau tidak? Atau jangan-jangan kita sering dendam, sering iri hati. Pertama kali iblis itu begitu, Pak. Iblis itu pertama kali penyakitnya apa? Hati, Pak. Ya kan sama-sama orang ahli, iblis itu ahli ibadah. Kita kan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu dijadikan manusia itu supaya jadi khalifah. Kemudian ayat lanjutannya nanti terkait dengan sujud. Kita dites oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu dites suruh apa? Malaikat itu sujud. Malaikat sujud, iblisnya nggak sujud. Kata iblisnya apa coba? Di ayat lanjutannya itu kalau kita baca itu 12 sampai 20. Maka Allah atas terpatuk. Ogah saya sujud. Apa ikuti perintah sujud. Ya. Sekali lagi saya pernah jelaskan sujud tidak berarti menyembah juga kadang. Ya. Sujud berarti menyembah untuk kontak. Ya.
pada biadab tidak. Ya, mana kamu baik. Khairum minhu khalaqtani min nari wa akhlaqtahu min tin. Aku lebih keren. Aku itu terbuat dari api. Kita terbuat dari apa? Hukia anna iblis ataba fir'aun faqara'a alaihi al. Ada hikayat ke pintu rumahnya Fir'aun. Kalau orang bertamu kira-kira yang dilakukan apa? Yang pertama kali dilakukan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis. Assalamualaikum. Iblis apa? Iblis punya etika. Etikanya apa? Mau ke rumah Fir'aun. Faqara'a alaihil bab. Itu, Pak. Itu iblis, Pak. Iblis aja punya adab mau masuk rumahnya Fir'aun. Ngetok pintu. Faqala Fir'aun. Fir'aun di dalam kan, jawab. Jawabnya apa? Man hada. Siapa yang di luar? Siapa ini? Gitu kan. Kan kita biasanya ngomong, siapa tuh? Orang Betawi bilang, siapa ente? Biasanya kan kalau yang di luar jawab kan, saya iblis, saya Hendy, saya Abah. Kalau di luar biasanya jawab begitu. Tapi apa? Fakola, iblis jawabnya nggak gitu. Lau kunta ilaham ma jahilta. Kalau ente ngaku Tuhan, Fir'aun kan ngaku Tuhan, ya. Ada rabbukumul a'la. Fir'aun tuh ngaku Tuhan, sampai saking ngaku Tuhannya, Pak, dia bikin siang jadi malam bisa, Pak. Itu Fir'aun. Caranya Pak, tarik aja terpal. Jadi gelap. Itu Fir'aun. Ya. Itu. Ente mau minta apa aja ada. Gitu. Fir'aun, karena apa? Ngaku dirinya Tuhan. Tuh. Lau kunta ilaham majahilta. Kalau ente ngaku Tuhan, harusnya kan maha tahu. Gak usah saya nyebut apa, harusnya tahu. Itu. Itu. Iblis keren juga. Itu. Falamma dakhala, maka ketika sudah masuk iblis itu, qala li Fir'aun. Iblis itu ngomong ke Fir'aun. Ata'arifu fil ardi man syarrum minka. Kamu ngerti nggak, Fir'aun? Di dunia ini yang lebih jahat dari kamu siapa? Jadi ada lagi, Fir'aun tuh jahat, tapi ada yang lebih jahat perlakuannya ketimbang Fir'aun. Qala man huwa. Siapa dia? Fir'aun nanya. Masa ada yang lebih jahat dari saya? Fir'aun tuh sadar dirinya jahat, tahu sadar. Makanya apa? Kalau ada orang jahat, gak usah diperangin, Pak. Pertama, deketin, rangkul, jangan pukul, ya, ramahin, jangan marahin. Karena Al-Quran ngomongnya begini kepada Musa itu, fakulalahu qaulal layyina. Pakai yang ketika diutus itu menggunakan qaulal layyina. Qaulal layyina itu apa artinya? Kata-kata yang lembut, Pak. Itu dakwah itu begitu, Pak. Jangan kita nggak, ada teman kita nggak sholat, nggak ke masjid dan sebagainya. Ente ngapain sih nggak sholat? Ini kan hukumnya bukan. Jangan, ya, rangkul, ajak ngobrol, Oh, saya sering kesiangan kerjanya, gini-gini, ada kendala gini. Kita jauh dari posisinya dia. Ajak dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah. Pertama dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah. Kedua, yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan mau'idatil hasanah. Baru dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi susunannya begitu, Pak. Hikmah, mau itu hasan dengan tutur kata yang baik, baru wajadilhum, mujadalah. Mujadalah itu cara bahasa kiranya itu diskusi. Ya, berdebat. Berdebat itu
dua arah, Pak. Paham ya? Kalau ada misalnya kita kan seringnya debat di medsos, nggak enak. Nggak bisa by literasi, nggak bisa by data. Kalau dia ngomong susah. Kalau saya kalau ada di medsos orang ngomong seperti yang saya cuma lihat akunnya, Pak. Oh, akunnya fake. Ya udah nggak usah. Oh, akunnya dikunci, ya cemen. Kalau seperti itu, nggak usah dilihat seperti itu. Kalau mau debat itu ya harus ada moderator, Pak. Tadi debat sama Pak Catur misalnya, saya di tengah bagi moderator, enak gitu. Kalau cuma menghina ya, saling lempar ini, ya Allah, itu namanya debat kusir kalau kita ngomong ya, debat kusir. Ada dibolehkan di Al-Quran itu, wajadilhum, berdebat itu dibolehkan, ya kan kita sering lihat tuh debat Kristen dengan non Kristen misalnya, ada seperti itu. Terus ada debat misalnya yang ulama-ulama gitu. Itu udah tradisi biasa, Pak, tradisi biasa. Misalnya dulu Kiai Hasyim Asy'ari misalnya debat dengan Kiai Langitan, ada masalah itu, ada debat seperti itu. Imam Syafi'i kemarin dijelaskan oleh Datuk Riman, debat itu biasa, Pak. Yang nggak biasa tuh kita menyikapi debat. Santai aja kalau ada orang debat. Karena apa? Itu bagian dari wajadilhum billati ahsan. Mujadalah itu, berdebat itu memang diatur dalam Al-Quran. Ya. Tapi tingkatannya sebagai kita nih, Pak, kalau ketemu dengan ada namanya fiqhud dakwah, mengajak dalam kebaikan itu ya bagi dengan cara yang lemah lembut, dengan cara-cara yang baik. Itu. Lanjut. Qala man huwa, siapa dia? Qala al-hasid wa bil hasad wa qaqta fi hadzal mihnah. Dialah orang yang dengki. Ya. Dengan kedengkiannya kamu ada di posisi seperti ini. Fir'aun itu kan dengki. Ya. Singgasananya itu diambil dimulai dari kedengkian. Ya. Dimulai dari kedengkian. Hal seperti itu. Hati-hati, Pak. Berapa ini? Lanjut apa enggak? Hah? Ya, jam ada yang mau jogging. Sedikit ya, 5 menit. Baru puluhan. Hah? Ya, sedikit. Wa syu'batur rabiah wal arbauna. Cabang yang ke-44 itu mana uzammil muslimina fi hadratihim au haibatihim. Nah, ini nanti buat ini aja. Mencegah menjelekkan orang muslim. Selanjutnya itu kita disuruh apa? Mencegah menjelekkan orang-orang muslim, baik itu muslim itu ketika hadir, ketika ada, maupun auhoibatihim, atau enggak ada. Kita sering gitu kan, ada orangnya gentle, kita bisa berani ngomongin. Ini lagi kayak gini ngomongin enak gitu, Pak. Tapi yang sering itu enggak gentle, Pak. Ngomongin kejelekannya di belakang, ibah. Itu oleh karena itu ya ini terakhir, yuk bareng-bareng bismillah. Caranya apa? Bismillah dipaksa. Rem mulutnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu tergantung menjaga lisannya. Kalau masih ragu, masih syak, masih was-was, mendingan diam. Sekali lagi, kalau masih ragu, masih was-was, siapapun, usah sampai. Emang pengamat itu lebih enak, Pak. Komentar aku pengamat bola, pengamat politik itu lebih leluasa ngomong, ya. Ya, faktanya di lapangan kan nggak begitu, Pak. Ya. Kemarin siapa itu? Kakak U19. Saya ngikutin itu. Main bola. Kasihan tuh, baru 17 sudah dibegituin ya. Kita kadang jahat itu. Jahat. Hati-hati, Pak, ya. Hati-hati. Oleh karena itu mendingan diam. Kalau memang kita tidak tahu sebelumnya, yang ngomongin siapapun lah, mau presiden, mau wapres, mau ustadz, mau siapa, hati-hati. Apalagi ngomongin ustadz, Pak, ngomongin ulama. Kalau di hadis Nabi gitu, ulama itu, Pak, dagingnya itu beracun. Udah tahu tuh, ada yang tahu beracun. Kenapa beracun? Ini ulama yang benar ya, bukan ubaru.
Ada ulama, ada ubaru. Ulama itu yang benar-benar punya kapasitas keilmuan. Nah, kalau ulama itu kenapa dagingnya beracun? Ala ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Pak. Artinya kalau pewaris para nabi, apa agama ini dipegang sama ulama? Tiap hari dia itu mikirin ulama, bagaimana berdakwah, bagaimana menjaga agama Allah dan sebagainya. Kalau kita kan enggak, bukan ulama. Kita itu pagi mikirin duit, siang mikirin duit, malam bagaimana duit, hari Minggu bagaimana mempergunakan duit. Itu kan ya, makanya racun bakal ulama. Saking mudahnya bagi Allah itu membuat umat bingung. Cukup aja matikan ulama, dibikin wafat ulama-ulama. Udah kacau balau. Gitu. Ya. Sekali lagi jaga lisan kita, jangan kita ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain, baik itu ketika ada. Hati-hati Pak. Lisan kalau udah keluar nggak bisa ditarik lagi. Kalau duit dikeluarin kan bisa kita tarik ini, Pak. Kalau ini udah keluar, masa kita tarik lagi? Nggak bisa. Hati-hati, jangan sampai terlepas keceplosan hal-hal yang. Kalau sudah seperti itu, ya segeralah fa'fu wasfahu. Segera minta maaf. Segera minta maaf. Ya karena hubungannya dengan manusia. Ya sekali lagi ya Pak, jangan cuma rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin hubungan sama Allah saja, tapi kita harus rajin berbuat baik juga dengan orang lain. Walladzina amanu wa amilus sholih. Iman iya, amal soleh juga. Ya itu saja. Semoga pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan keluar dari pintu kita pintu masjid Bismillah.